makan buah kulit ini kita jadi penduduk surga. Berhubung Nabi kita Nabi Adam ya? apa? Ini bayinya ya? Nabi Adam dulu makan buah kulit, melanggar undang-undang Allah, akhirnya Allah beri hukuman. Dipindahkan dari surga ke dalam dunia. Makanya dunia ini adalah penjara buat yang tidak Nabi Adam. Nah kita sebagai anak cucu Nabi Adam, wajar di dunia ini tidak ada yang senang. Tidak ada yang senang. Makanya kebaikan itu ada diri kita, makanya senang dan susahnya ketika hidup dalam dunia tergantung kita yang menjalani. Ustaz capek di dunia memang dunia itu ladangnya akhirat. Yang namanya ladang itu kebun untuk bertanam, bercocok tanam itu nggak ada yang enak, capek semua. Beramal, ibadah, nah itu tergantung. Makanya hidup dalam dunia apa yang mesti kita keluhkan karena dunia itu sepakati. Ustaz pengen senang ya udah mati. Di akhirat gak mikir lagi dunia Pak, gak mikir lagi gini, gak mikir lagi pengen ini. Cuma tinggal mempertanggung jawab ketika kita hidup dalam dulu. Itu sifat qanaah dari takwa. Taknya tawadhu. Makanya orang yang sudah ada level ketakwaannya, yang pertama sopan satu, nggak sombong. Yang kedua, level orang bertakwa itu qanaah. Udah merasa cukup dengan perkara hal yang kecil. Orang modern bilang nggak materi. Ya alhamdulillah ya Allah kita diberikan rezeki. Nah, itu sifat qanaah. Yang ketiga, tandanya orang yang sudah bertakwa kepada Allah adalah sifat wa'u. Wa'u ini warohi. Warohi ini artinya api. Api itu apa ya? Bahasanya baik. Api baik. Maksudnya gini, bagus. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu sifat warohi. Oh ini haram nih, enggak jadi ambil. Nah, itu yang Pak. Kalau ada orang masih suka yang haram begini, itu bukan orang belum masuk ke kota. Masih senang korupsi, masih senang nyolong, masih senang ini itu warungnya belum ada. Makanya kan level orang yang bertakwa itu sifat warung. Jadi bisa memilah-milah, bisa memilih mana yang buat kita, mana hak kita, mana hak orang lain. Karena apa? Karena rezeki kita itu adalah akan kita makan, akan kesananya menjadi keturunan. Makanya warung api lebih teliti. Makanya kan saudara tanya bos saya, kalau saya tuh malas ketika melaksanakan sholat ibadah. Nah itu ada sahabat. Kenapa kita malas melaksanakan ibadah, terutama sholat? Satu keterangan ada hadis menyatakan bahwa ketika orang sudah banyak perkara haram yang dia makan, itu penyebabnya akan menjadikan malas untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu kasih diri. Sholat, mau puasa apa? Ini sifat ibadah. Karena apa? Karena dalam hukum Islam itu ada halal, ada haram, ada subhat. Subhat ini, kalau haram jelas, kita udah tahu hukum, ya, korupsi, nyopet, haram. Ada lagi halal jelas, halal. Kalau dari sakit itu halal. Ada lagi subhat. Nah ini perkara subhat ini Pak, pertengahan. Kita harus tahu subhat ini pertengahan. Bisa menjadikan haram, bisa menjadikan halal. Contoh kecil supaya dimengerti. Bapaknya lagi lewat, lagi jalan. Terus ada pohon mangga Pak. Ada pohon mangga itu punya orang. Misalkan punya pohon mangga. Ketika kita jalan lewat, ada mangga di bawah itu jatuh. Nah, ini subhat Pak. Subhat. Yang tergeletak di bawah ini, sementara mangganya punya pada hidupan, ini subhat hukum yang tergeletak di bawah. Bukan halal, subhat walaupun jatuh. Subhat ini bisa halal, bisa juga haram. Bapak ambil, bawa ke rumah, dimakan tanpa izin yang punya pohon, maka itu haram. Dan kecuali ini, Pak Haji, Assalamualaikum, saya mau makan nih, punya Pak Haji, jatuh. Makanya udah makan aja. Nah itu ya, makanya subhat ini pertengahan, bisa menjadikan halal, bisa juga menjadikan haram. Makanya ketika kita udah malas-malas melakukan ibadah, berarti dalam diri kita haram ada, tapi yang subhat dari kita makan. Contoh, kita sering makan di warung. Ini sebetulnya hal sepele, tapi kadang-kadang
mengakibatkan kena riba juga. Contoh, tradisi sekarang ketika kita makan dulu baru bayar. Sedangkan dalam Islam itu ketika mau halal harus ada ijab dan qabul. Contoh dulu kita sebelum nikah, jangan tidur sekamar, megang tangan aja nggak boleh. Tapi ketika kita udah ijab dan qabul, nikah namanya, setelah ijab qabul halal. Nah itu juga Pak, kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya. Makanya kita ini perkara yang halal ini bukan berarti kita sering korupsi. Ternyata kita jajan di warung aja, kalau menurut aturan Islam kita bayar dulu baru makan. Itu Islam, itu halal. Contoh nih Pak, kita nongkrong di warung nih, ada tukang gorengnya, supaya terjadi. Ada tukang gorengnya. Kita nih, kalau kita mau makan habis kira-kira 5, kita ambil dulu Pak. Ambil dulu Pak, 5. Berapa nih? Satunya 2.000 Pak. Udah lebih 5, 10.000. Kasih uangnya, kasih uangnya. Nih, uang 10.000, saya bisa goreng. Dia bilang, saya terima. Sah, itu halal Pak makan. Terus, kadang-kadang kita ini bukan yang haram itu bukan berarti kita sering korupsi. Ternyata kita juga nggak tahu ilmunya, ternyata ilmu bisa mengakibatkan perkara yang haram. Tapi gimana kalau sekarang udah zaman udah kali ya, pokoknya kita ingin aja dalam waktu nanti dibayar gitu. Kalau dia di warung makan 10 ya 10 aja. Iya. Itu datanya itu hukum Islam. Makanya makan yang haram itu bukan berarti kita korupsi dan maling. Ternyata kalau kita tidak tahu ilmunya, jajan di warung aja, kita makan di warteg aja, ternyata akan mengakibatkan kita makan yang riba karena tidak ada ijab dan qabul. Hanya dalam pernikahan Islam itu ada ijab qabul. Ijab itu gerakan, qabul menerima. Ijab qabul yang bisa itu kita beli semakan itu timbulan sifat warok. Nah kalau itu warok itu kita bisa udah apik. Jadi makanya itu apik, mana yang haram, mana yang halal. Jadi kita kembali lagi ciri dan tandanya orang yang bertakwa. Yang pertama nggak sombong, yang dari tawadhu, yang kedua yang sifat qana'ah, jadi merasa cukup dengan perkara yang kecil. Yang ketiga walau itu kita bisa memilih mana yang bisa, mana orang lain itu orangnya. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita bertepatan dengan bulan Sya'ban, ya. Di mana bulan Sya'ban ini juga pertengahan, Pak. Bulan Sya'ban ini adalah bulan pertengahan. Diawali dengan sebelumnya bulan Rajab. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan termasuk yang dimuliakan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Hijriah yang disebutkan bulan Islam itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab, Ar-Rajab ditaksir badan. Di bulan Rajab ini bulan mulia, makanya di bulan Rajab ini ditaksir badan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Makanya keutamaan bulan Rajab itu banyak kita ada istighfar. Bahkan ada istighfar itu di bulan Rajab. Kenapa badan kita, diri kita mesti dibersihkan, tobat kepada Allah dari dosa? Karena setelah bulan Rajab ini akan masuk bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini, Sya'ban ditaksir qalbi. Di bulan Sya'ban itu membersihkan hati kita. Nah ini penyakit hati kita yang sudah dibersihkan. Sifat ujub, takabur, sombong, merasa paling sayang, itu sifat kita. Makanya bersihkan. Apa keutamaan di bulan Sya'ban ini? Katakan Rasul, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulan bukan apa? Karena Allah membaca sholawat dan para malaikat bertepatan pada bulan Sya'ban karena satu ayat untuk memerintahkan kita membaca sholawat. Itu ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu baca sholawat diturunkan pada bulan Sya'ban, memuliakan mengagungkan Rasul. Itu ayatnya di bulan Sya'ban. Makanya keutamaan bulan Sya'ban ditaksir qalbi untuk membersihkan hati kita dengan berbanyak sholawat.
Karena apa? Diri kita dibersihkan dari dosa, dan sahabat kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, karena kita akan masuk sebentar di bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini ditakdir roh. Bulan Ramadan ini untuk membersihkan roh kita. Karena yang akan mempertanggungjawabkan kita kepada Allah, apa yang kita amalkan dalam dunia adalah roh. Dan kalau meninggal, ya tanpa habis kali makan dilakukan. Makanya ini orang makan dilakukan. Tapi ada 8 golongan orang yang tidak bakal busuk jasadnya ketika dikubur. Yang pertama orang alim yang mengamati ilmu. Yang kedua orang yang matinya jihad, orang dia tahu. Yang ketiga adalah orang dermawan, itu tidak bakal busuk pada jasadnya. Yang keempat diantaranya adalah orang yang seorang istri yang ikhlas itu dipoligami, tak busuk jasad. Itu tak dengar dengan busuk loh. Itu tidak bagus. Itu tidak jauh. Ya. Jadi orang yang tidak bakal busuk tapi sakit, orang yang meninggal tempat majlis ilmu tidak bakal busuk. Ada orang yang meninggal di majlis ilmu seperti kita ini, itu tergolong orang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu mati di jalan Allah, udah nggak perlu dimandiin lagi, udah nggak perlu disolatin lagi, udah nggak perlu dikain kapan lagi, udah masukin aja. Karena apa? Karena itu meninggalnya Allah dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi. Kita jihad juga, kita perang juga ada ke Palestina. Jihad apa? Urusan jihad kita seminggu sekali. Arti majlis ilmu itu jihad juga. Makanya jaminannya hari malam Jumat, malam Minggu saya ya. Bukan malam Minggu ya. Malam Jumat itu tidak juga lagi jihad. Bahkan jadikan Rasul man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiha bil Islam fa bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajatun wahidatun fil jannah. Barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan lagi mencari ilmu, terutama ilmu agama, duduk di majlis ilmu, maka akan di surganya Allah satu dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ustaz? Apakah kita meninggal dari pengajian itu saja? Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan kita dari Prabu ini, Pak, ada ilmunya. Ketika kita beres pengajian, hari ini beres pengajian, nah kita niat-niat buat malam Jumat berkah. Ya Allah, kalau saya diberi kesehatan dan umur panjang, saya minggu depan, malam Jumat depan akan hadir lagi di majelis asik. Tidak nyampe ke malam Jumat. Hari Selasa, hari Minggu kita meninggal, makanya itu meninggalnya orang yang semata-mata lagi dalam keadaan tolak ilmu, karena kalau panjang umur dia melaksanakan tolak ilmu, itu juga meninggal dalam keadaan tolak ilmu. Makanya ada di Islam itu ada nazar. Nazar itu niat yang tertunda buat minggu depan atau tahun depan. Kalau misalkan, ya Allah, kalau saya punya rezeki, saya mau kurban, itu nazar, niat itu, niat yang tertunda, yang ditunda buat minggu depan itu buat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum manasi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Presiden Bapak Evan telah menyampaikan kajian tausiah singkat insyaallah juga memberikan manfaat. Kesimpulan daripada takwa bukan takut sama tua, tapi takwa tadi sudah bilang 3 huruf. Insyaallah menjadi ilmu bagi kita. Tawadu, qanaah, dan wara itu penting. Bisa menjaga diri. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan daripada apa yang disampaikan oleh guru kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Tapi Allah baik. Coba kalian baik bersama-sama dengan juga tausiah, kajian atau motivasi yang disampaikan.